Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Hakim dari BP 2011052007. Dan saya Alfi Miftahul Rizky dengan nomor BP 2011053002. Baiklah, di sini kami akan menampilkan video dari pengawetan kayu dan pengeringan kayu. Berikut penjelasannya. Materi yang pertama yaitu metode pengeringan kayu secara alami dan pengeringan kayu secara oven. Pengeringan kayu adalah suatu proses pengeluaran air dari dalam kayu hingga mencapai kadar air yang seimbang dengan lingkungan di mana kayu akan digunakan tanpa menurunkan kualitas kayu tersebut. Keuntungan utama mengeringkan kayu sebelum diuji atau dijadikan produk antara lain: yang pertama, membebaskan kayu dari serangan jamur; yang kedua, menstabilkan dimensi kayu sehingga kayu tidak akan lagi mengalami perubahan bentuk, retak maupun pecah; yang ketiga, menjadikan warna kayu lebih cerah atau terang; yang keempat, rendemen produk berkualitas baik meningkat; yang terakhir, memudahkan kayu untuk dicat dan dipelitur atau finishing. 3 syarat utama yang harus dipenuhi dalam mengeringkan kayu yaitu: yang pertama, cukup energi panas. Energi panas digunakan untuk memanaskan atau menguapkan air dari dalam kayu, terutama pada kayu yang kadar airnya sudah mencapai 30%. Untuk mengeringkan kayu tersebut hingga ke kadar yang air di bawah 15% memerlukan penambahan panas. Yang kedua, syaratnya itu adalah cukup kelembapan. Kelembapan ini disesuaikan dengan tingkat kadar air kayu. Yang terakhir, syaratnya adalah sirkulasi udara. Sirkulasi udara yang baik dapat mengantarkan panas secara merata mengenai seluruh permukaan kayu dari setiap tumpukan. Makin cepat peredaran udara, semakin cepat kayu mengering, dan semakin merata tingkat kekeringannya. Sirkulasi udara yang normal untuk mengeringkan adalah 2 meter per detik. Teknik pengeringan kayu alami. Kayu yang akan dikeringkan sebaiknya disusun secara horizontal menggunakan ganjal atau stiker, serta permukaan tumpukan paling atas diberi beban pemberat. Ganjal sebaiknya dibuat dari kayu sejenis atau dengan kayu yang akan dikeringkan. Sebaiknya kayu dikelompokkan menurut ketebalan yang sama. Kemudian apabila memungkinkan, sesuaikan lebar dan panjang kayu. Kayu paling tebal sebaiknya diletakkan di bawah dan kayu yang lebih tipis di atasnya. Ujung kayu sebaiknya dikuas dengan lem untuk menghindari pecah pada ujung kayu. Lem bisa menggunakan lem kayu PVC atau lem putih. Kayu sebaiknya diberikan peneduh di atasnya agar tidak terkena hujan atau tersengat matahari yang terlalu panas yang berakibat retak ujung atau melengkung. Untuk memaksimalkan pengeringan, bisa diberikan kipas atau blower agar pengeringan bisa lebih merata dan cepat. Selain direbahkan, pengeringan kayu secara alami juga bisa dilakukan dengan menyandarkan kayu pada dinding yang secara vertikal, sehingga kadar air kayu cepat turun. Yang kedua yaitu metode pengeringan kayu dengan menggunakan mesin clean dry. Kayu yang akan dikeringkan sebaiknya disusun secara horizontal menggunakan ganjal, serta permukaan tumpukan yang paling atas diberi beban pemberat. Ganjal sebaiknya dibuat dari kayu sejenis atau kayu yang akan dikeringkan. Sebaiknya, kayu dikelompokkan menurut ketebalan yang sama. Kemudian, apabila kemungkinan, sesuaikan lebar dan panjang kayu. Kayu paling tebal sebaiknya diletakkan di atas, bawah, dan kayu yang lebih tipis di atasnya. Distribusi panas bisa mulai dilakukan setelah pintu pengering tertutup. Pada awal proses, gunakan suhu rendah, berkisar antara 40-50 derajat Celcius, tergantung pada jenis dan kondisi kayu. Suhu dinaikkan secara perlahan dan disesuaikan dengan tingkat penurunan kadar air. Jika kayu tahan terhadap panas, setelah kadar air mencapai di bawah 20%, suhu bisa dinaikkan hingga 80 derajat Celcius atau lebih. Yang penting diperhatikan adalah menjaga kualitas kayu hingga level MC memenuhi syarat. Untuk itu, selama proses pengeringan perlu pengawasan selama 24 jam agar udara bisa terdistribusi secara merata ke seluruh bagian kayu. Penting memperhatikan cara penumpukan di dalam ruangan pengering. Kapasitas ruangan untuk dapur pengeringan yang ideal sekitar 25 meter kubik. Pengamatan jalannya pengeringan penting dilakukan agar pengembangan kadar air dan cacat yang terjadi dapat diketahui. Suhu dan kelembapan ruangan dipantau secara berkala agar kualitas kayu yang sedang dikeringkan terjaga. Untuk memudahkan pengontrolan suhu dalam ruangan, dapat digunakan alat thermocouple yang bisa dipasang di luar ruangan.
Bila suhu ruangan terlalu kering, maka perlu segera dilakukan penyemprotan dengan air. Demikian pula bila panas ruangan tidak terpenuhi di musim hujan atau di malam hari. Bisa dinyalakan tungku. Suhu tungku yang diinginkan dapat dicapai dan dipertahankan dengan cara mengatur volume bahan bakar atau besar kecilnya pengapian tungku. Untuk mengetahui perkembangan kadar air kayu setiap saat, maka dari sejumlah sortimen yang akan dikeringkan, dipilih beberapa contoh secara acak untuk diamati kadar airnya secara berkala. Pengeringan dihentikan apabila kadar air dari contoh-contoh diuji terpilih telah memenuhi persyaratan yang diminta. Materi kedua adalah pengawetan kayu. Kawetan kayu adalah daya tahan suatu jenis kayu terhadap faktor-faktor perusak kayu yang datang dari luar tubuh kayu itu sendiri. Kawetan kayu diselidiki pada bagian kayu terasnya. Pemakaian kayu akan menentukan umur kawetannya. Beberapa alasan dilakukan pengawetan kayu yaitu Kayu yang memiliki kelas keawetan alami tinggi jumlahnya sangat sedikit, sehingga menyebabkan harga kayu menjadi mahal. lalu kayu dengan kelas keawetan 3 sampai dengan 5 jumlahnya cukup banyak, mudah didapat, harganya pun murah dan mempunyai segi keindahan cukup tinggi. Hanya saja keawetannya kurang. Oleh karena itu, lebih efisien apabila diawetkan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, dengan pengawetan kayu secara finansial lebih menguntungkan. Adapun tujuan pengawetan kayu adalah yang pertama untuk memperbesar keawetan kayu sehingga kayu yang semula memiliki umur pakai pendek menjadi lebih panjang di dalam pemakaiannya. Tujuan yang kedua adalah memanfaatkan pemakaian jenis-jenis kayu berkelas keawetan rendah. Sekitar 4.000 jenis kayu di Indonesia, sebagian besar berkelas awet rendah, kelas 3, 4, dan 5, dan hanya sedikit yang berkelas awet tinggi. Kayu tidak awet memiliki kelemahan antara lain dapat rusak atau dapat lapuk oleh organisme perusak kayu. Akibatnya, umur kayu menjadi menurun. Fenomena inilah yang mendorong upaya untuk melakukan pengawetan kayu. Jenis-jenis metode pengawetan kayu. Pengawetan remanen atau sementara atau poralistic treatment bertujuan menghindari serangan perusak kayu pada kayu basah atau baru ditebang, antara lain blue stain, bubuk kayu basah, dan serangga lainnya. Bahan pengawet yang dipakai antara lain adalah NaPCP atau natrium pentaklorfenol. Lalu ada gamesane, boraks, baik untuk dolok maupun kayu gergajian basah. Pengawetan permanen bertujuan menahan semua faktor perusak kayu dalam waktu selama mungkin. Yang perlu diperhatikan dalam pengawetan, kayu tidak boleh diproses lagi, dikatam, digergaji, dibor, dan lain-lain, sehingga terbentuknya permukaan kayu yang sudah diawetkan. Bila terpaksa harus diolah, maka bekas pemotong harus diberikan bahan pengawet lagi. Adapun bahan pengawet yang dapat dipakai untuk pengawetan sementara, yaitu umumnya hanya menggunakan metode peleburan dan penyemprotan. Sedangkan pengawetan tetap dapat menggunakan semua metode, tergantung bahan pengawet yang dipakai, serta penetrasi dan retensi yang diinginkan. Sehingga pengawet dapat lebih efektif dan waktu pemakaiannya dapat selama mungkin. Ada dua macam metode pengawetan yang pokok. Pengawetan metode sederhana tanpa tekanan atau non-pressure process. Yang pertama, metode rendaman, metode pencelupan, metode pemulasan, metode penyemprotan, dan metode pembalutan. Yang kedua yaitu pengawetan metode khusus atau cara tekanan. Pertama, metode proses sel penuh, dan yang kedua, metode proses sel kosong. Berikut ini penjelasan lebih detail mengenai metode-metode pengawetan kayu di atas. Metode rendaman. Kayu direndam di dalam bak larutan bahan pengawet yang telah ditentukan konsentrasinya, bahan pengawet, dan larutannya selama beberapa jam atau beberapa hari. Waktu pengawetan atau rendaman, kayu harus seluruhnya terendam, jangan sampai ada yang terapung. Karena itu diberi beban pemberat dan stiker. Ada beberapa macam pelaksanaan rendaman, antara lain adalah rendaman dingin, rendaman panas, dan gabungan dari kedua itu. Cara rendaman dingin dapat dilakukan dengan bak dari beton, kayu, ataupun logam anti karat. Sedangkan cara rendaman panas adalah rendaman panas dan dingin dilakukan dalam bak dari logam. Bila jumlah kayu yang akan diawetkan cukup banyak, perlu disediakan 2 bak rendaman. 1 bak untuk merendam dan bak kedua untuk membuat larutan bahan pengawet. Kemudian diberi saluran penghubung. Adapun keuntungan dan kerugian
dari metode perendaman. Keuntungannya, penetrasi dan retensi bahan pengawet lebih banyak. Lalu, kayu dalam jumlah banyak dapat diawetkan bersama dan larutan dapat digunakan berulang kali dengan menambah konsentrasi bila berkurang. Kerugiannya, waktu agak lama, terlebih dengan rendaman dingin, peralatan mudah terkena karat. Pada proses panas, bila tidak hati-hati, kayu bisa terbakar. Dan yang terakhir adalah kayu basah agak sulit diawetkan. Dan yang kedua yaitu metode pencelupan. Kayu dimasukkan ke dalam bak berisi larutan bahan pengawet dengan konsentrasi yang telah ditentukan, dengan waktu hanya beberapa menit, bahkan detik. Kelemahan cara ini, penetrasi dan retensi bahan pengawet tidak memuaskan, hanya melapisi permukaan kayu yang sangat tipis. Tidak berbeda dengan cara penyemprotan dan peleburan. Cara ini umumnya dilakukan di industri-industri pengrajin untuk mencegah serangan jamur blue stain. Bahan pengawet yang dipakai natrium pentakloropenol. Hasil pengawetan ini akan lebih baik bila kayu yang akan diawetkan dalam keadaan kering dan bahan pengawetnya dipanaskan terlebih dahulu. Keuntungan dari metode pencelupan yaitu yang pertama, proses sangat cepat. Yang kedua, bahan pengawet dapat dipakai berulang kali. Dan yang ketiga, peralatan cukup sederhana. Kerugiannya yaitu penetrasi dan retensi kecil sekali, terlebih pada kayu basah. Dan yang kedua, mudah luntur karena bahan pengawet melapisi permukaan kayu sangat tipis. Yang terakhir adalah metode pemulasan dan penyemprotan. Cara pengawetan ini dapat dilakukan dengan alat yang sederhana. Bahan pengawet yang masuk dan diam di dalam kayu sangat tipis. Bila dalam kayu terdapat retak-retak, penembusan bahan pengawet tentu lebih dalam. Cara pengawetan ini hanya dipakai untuk maksud tertentu, yaitu pengawetan sementara atau proplastic treatment di daerah eksploitasi atau kayu-kayu gergajian untuk mencegah serangan jamur atau bubuk kayu basah. Lalu, untuk membunuh serangga dan perusuk kayu yang belum banyak dan belum perusak kayu. Untuk pengawetan kayu yang sudah terpasang, cara pengawetan ini hanya dianjurkan bila serangan perusak kayu, tempat kayu akan dipakai tidak ganas. Adapun keuntungan dan kerugian dari metode ini. Yang pertama keuntungannya adalah alat sederhana, mudah menggunakannya, dan biaya relatif murah. Lalu kerugiannya adalah penetrasi dan retensi bahan pengawet kecil, lalu mudah luntur. Sekian video dari kami. Yang salah datangnya dari setan, yang benar datangnya dari Allah, dan kami tidak ada salah apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.